Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersua kembali untuk kita kembali menikmati kasih Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan sama-sama kita nikmati. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Saat malam hari ini kami siapkan hidup kami untuk kembali diperkaya oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami dan kami siap untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan perjalanan hidup ini, sebenarnya untuk apa aku ada di dunia ini? Dengan segala hal yang kita rancang, dengan segala hal yang kita susun, dengan segala hal yang sudah kita buat dengan sedemikian rupa agar kita dapat meraih hal-hal yang ingin kita raih dalam hidup ini. Dan manakala kita sudah dapat meraih apa yang kita rindukan, kita cita-citakan, pernahkah terbersit dalam kehidupan kita ketika kita sudah ada dalam satu ujung dari sebuah tujuan yang ingin kita capai? Pernahkah terbersit sebenarnya untuk apa aku ada di dunia ini? Mari sama-sama kita akan mendasari satu kebenaran firman Tuhan yang akan semakin mempertajam kehidupan kita akan keberadaan kita. Allah menciptakan setiap kita ada di dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27, sama-sama kita akan buka Alkitab kita dan saya akan bacakan buat kita semua. 1 Korintus pasal 1 ayat 27, demikian firman Tuhan. Tetapi Allah telah memilih apa yang bodoh di dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan Allah telah memilih apa yang lemah di dunia untuk memalukan apa yang kuat. Sebuah kebenaran firman Tuhan yang bila kita cermati, yang bila kita renungkan, kita refleksikan dengan sebuah perasaan yang mendalam, ada sebuah kebanggaan yang patut kita miliki ketika Allah memilih kita dari sekian banyak orang yang ada. Dikatakan pemilihan Allah jatuh kepada setiap kita adalah sebuah anugerah. Tetapi Allah telah memilih apa yang bodoh di dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan Allah telah memilih apa yang lemah di dunia untuk memalukan apa yang kuat. Sebagaimana kita mendahului tadi dalam perenungan kita, untuk apa aku ada di dunia ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan buat setiap kita semua bahwa firman Tuhan, perkataan Tuhan buat kita saat malam hari ini memberikan sebuah petunjuk yang luar biasa bahwa setiap keberadaan kita di mana kita mengalami pemilihan yang Allah kerjakan buat setiap kita semua, ada maksud dan tujuan Allah yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita semua, akan sebuah tugas, akan sebuah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan beri buat saya dan buat setiap saudara semua. Pemilihan yang Allah kerjakan pada setiap kita semua adalah tepat dan sesuai. Allah tidak pernah salah di dalam membuat sebuah keputusan-keputusan akan setiap kehidupan yang kita jalani saat ini. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menekankan kepada setiap kita semua bahwa Allah memiliki cara yang begitu unik dalam pemilihan yang Allah kerjakan bagi setiap kita untuk melayaninya. Ujung dari sebuah perjalanan yang kita lalui, yang kita lewati, bila kita menengok kembali keberadaan kita, untuk apa aku ada saat ini, dengan demikian rancangan-rancangan, tujuan-tujuan, skema-skema, planning yang kita buat, pada ujungnya bahwa Allah memilih setiap kita semua untuk melayaninya. Dan Allah memiliki banyak cara-cara yang unik, cara-cara yang luar biasa dalam membekali setiap kita semua dengan kelengkapan-kelengkapan yang kita perlukan untuk memenuhi panggilan kita dalam melayani Allah. Dikatakan bahwa
Allah memilih apa yang bodoh di dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan Allah telah memilih apa yang lemah di dunia untuk memalukan apa yang kuat. Sebuah hal yang kontradiksi ya. Kontradiktif bila kita melihat kita merenungkan ayat ini. Tetapi itulah proses, itulah cara kerja Allah yang tak terselami oleh kita. Tetapi disitulah letak kebesaran Tuhan di dalam membekali setiap kita semua akan panggilan hidup yang Allah sudah tetapkan bagi setiap kita semua. Untuk itu saudaraku, seberapa besar kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Karena setiap hidup kita adalah istimewa dan Tuhan mau memakai setiap kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam rangka menyebarluaskan isi hati Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita perlu meragukan setiap keberadaan kita, di mana kita posisi kita saat ini, disitulah Allah mau memakai kita. Jangan membatasi pemikiran-pemikiran kita bahwa pelayanan yang dikerjakan pemilihan Allah atas orang-orang adalah mereka yang hanya ada di atas mimbar. Di mana Allah menempatkan kita, disitulah Allah mau memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi isi dunia ini. Untuk itu, mari sebagai orang percaya kita belajar menggantungkan kepercayaan kita secara penuh kepada Tuhan dalam kita meresponi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Saya dan setiap kita semua istimewa di hadapan Allah. Allah memiliki cara yang unik, Allah memiliki cara yang luar biasa, Allah memiliki cara yang mungkin tak terselami dengan jalan pikiran kita. Tetapi itulah kebesaran Allah, itulah kasih Allah. Saudaraku, meresponi ini, mari sama-sama kita merenungkan ya bagaimana Allah telah memilih saya, memilih saudaraku semua untuk melayaninya. Maukah kita dipakai oleh Allah untuk menjadi perpanjangan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau buat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam memperteguh setiap panggilan kita semua. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Renungan kita saat malam hari ini kita tutup dengan ayat ini. Mari kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kasih, karena Allah mau memakai kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, membawa jiwa-jiwa mereka yang letih lesu akan dikuatkan, mengalami penguatan oleh karena kehadiran kita. Mereka yang putus asa akan menemukan pengharapan oleh karena kehadiran hidup kita. Mereka yang membutuhkan uluran dan jamahan Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup mereka, karena Allah mau memakai setiap keberadaan kita. Tuhan memberkati setiap iman-iman kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami siap untuk Engkau pakai menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan hati kami, kuatkan iman percaya kami. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Ini hidup kami, pakailah kami, dan kami siap Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam rangka mewujudkan visi Allah, kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.